Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan rahmati. Kami mau melandasi dengan firman-Mu lagi. Mari ya Roh Kudus terangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah hati-hati dengan ketamakan. Nah, menarik saudara, karena pernyataan ini disampaikan tegas oleh Tuhan Yesus. Sekaligus menjadi peringatan bagi semua orang yang hadir pada saat itu, bahkan termasuk juga saat ini. Artinya bahwa hati-hati, waspadalah, berjaga-jagalah. Jangan sampai ketamakan menguasai dan mengendalikan hidupmu. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10 juga bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Secara terminologi tamak, bahasa Yunaninya plenoxias, artinya suatu keinginan untuk mempunyai atau untuk memperoleh atau untuk memiliki lebih, ya, tidak pernah puas, ya. Nah, mengapa Yesus dengan tegas berkata harus berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan? Yang pertama adalah karena ketamakan akan membuat seseorang lupa bahwa semua berkat, semua harta yang diperolehnya itu berasal dari Tuhan. Sehingga dengan ketamakan itu dia tidak akan pernah bahagia. Dia justru malah akan lupa untuk bersyukur dan lupa memuliakan Tuhan. Ingat saudara, hanya orang takut akan Tuhan yang bisa bersyukur dengan segala berkat yang dia terima. Sehingga dengan berkat itu dia pun dapat memuliakan Tuhan. Mazmur 111 ayat 5. Karena itu hati-hati dengan ketamakan. Nah, Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata, orang yang cinta uang tidak akan dipuaskan dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas juga dengan penghasilannya. Jadi jelas itu disadari betapa bahayanya ketamakan ini. Yang kedua, mengapa Yesus dengan tegas berkata harus waspada dan harus berhati-hati dengan ketamakan? Oleh karena ketamakan membuat kita lupa akan tanggung jawab kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Perhatikan ayat 17a dalam firman Tuhan tadi. Apakah yang harus aku perbuat? Nah, ini pertanyaan baik sebenarnya. Tetapi bukannya dia perbuat untuk membagikan kekayaannya kepada orang lain, melainkan dia hanya ingin menikmatinya sendiri. Perhatikan, jika seseorang sudah dikuasai ketamakan, dia hanya akan disibukkan, diperhamba terus-menerus dengan segala hal yang tidak ada faedahnya. Seperti dikatakan, aku akan merombak lumbung-lumbungku. Jadi hidupnya hanya ya itu saja dia kerjakan. Apa yang dia sudah kerjakan di situ, ya mungkin bulan depan dirubah lagi, bulan depan lagi dirubah lagi. Nah, itu hanya untuk dirinya. Nah, itu hanya untuk kepuasan-kepuasan hobinya mungkin, ya. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang egosentris. Coba perhatikan dan hitung ada berapa kali kata aku. Itu ada kurang lebih 13 kali. Dan sesungguhnya ini menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang sangat egosentris, orang yang sangat individualistis. Dan bagi orang-orang atau bagi bahasa rohaninya disebut dia adalah orang yang miskin sesungguhnya di mata Tuhan. Ya. Nah, Richard Foster berkata bahwa salah satu cara supaya kita tidak diperbudak atau diperhamba oleh uang atau ketamakan itu adalah apa, saudara? Yaitulah memberi, berbagi. Paulus juga berkata terlebih berbahagia adalah berkat memberi, bukan menerima. Kisah 20 ayat 35. Nah, bahkan firman Tuhan, Amsal 19 ayat 17, siapa yang memberi kepada siapa saja, bahkan orang yang lemah, maka dia memiutangi Tuhan. Itu jelas di sana.
Jadi ini yang harus disadari. Yang ketiga, mengapa Yesus dengan tegas berkata harus berjaga-jaga dengan ketamakan? Hati-hati dengan ketamakan. Kenapa saudara? Karena ketamakan membuat kita lupa bahwa hidup ini ada batasnya. Bahwa ternyata ada namanya kematian. Dan itu bisa datang kapanpun. Ya, dan kepada siapapun. Untuk mengakhiri usia hidup kita dan semua kebanggaan-kebanggaan kita. Perhatikan perkataan orang kaya ini. Dikatakan apa? Jiwaku ada padamu banyak barang. Ya, berkata pada jiwanya. Tertimbun untuk bertahun-tahun. Ya kan? Ayat 19 ya. Nah saudara, dia pikir jiwanya bisa dipuaskan. Oh salah. Justru disinilah firman Tuhan katakan kepadanya. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan itu. Untuk siapakah itu nanti? Ya jelas. Semua yang kita kumpulkan buat siapa? Ya kan? Bahkan itu tidak bisa membangkitkan kita dari kematian. Nah, Amsal 27 ayat 1 berkata, janganlah memuji diri karena hari esok. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ya, Yakobus 4:13-14. Amsal 11:4 juga berkata, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Mazmur 49. 17-21. Karena itu mari kita menjadi orang yang bijaksana. Mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh tahu dan sadar akan semua ini. Dengan menjauhkan diri dari apa yang namanya ketamakan. Atau yang namanya keserakahan. Ya. Dan mari kita mulai berpola hidup, bersikap hidup. Dengan memiliki spiritualitas keugaharian. Berani berkata cukup untuk segala hal. Dan kita berjuang untuk sungguh-sungguh dapat memenuhi dan membagikan segala sesuatu juga kepada yang lain. Kiranya Tuhan memeteraikan firman dan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, meteraikanlah dalam hati dan seluruh hidup kami dan mampukan kami Roh Kudus supaya kami sungguh tidak gelap mata, buta mata untuk melihat segala gemerlapnya dunia ini sampai melupakan yang esensi, yang mulia, yang kekal. Dan biarlah Tuhan tolong supaya kami bersikap tegas sehingga kami tidak dikendalikan oleh ketamakan, oleh segala gemilangnya dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Shalom.